Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi tingkat SMP MTS part 1. Memahami pola barisan bilangan dan konfigurasi objek. Kita subscribe dulu, nyalakan tombol lonceng, like, dan bagikan. Soal nomor 1 uraian tentang gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Nah, ini artinya kita harus menentukan berapa banyak kursi pada baris ke-9. Ya, kita lihat kunci jawabannya. Ternyata banyak kursi pada baris ke-9 sebanyak 20. Pembahasannya, pola bilangan tingkat 2 dengan selisih atau dengan beda positif 3 atau tambah 3, sehingga dapat dihitung secara manual dengan barisan ke-9 kursi sebanyak 20. Nah, karena barisan itu hanya 9 kursi, maka kita bisa menghitungnya secara manual, ya kan? Pembahasannya bagaimana? Kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Karena ada 9 baris kursi, maka ibu membuat 9 kotak persegi ini ya, persegi panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mewakili masing-masing barisan kursi. Untuk barisan pertama terdapat 8 kursi, barisan kedua terdapat 12 kursi, barisan ketiga terdapat 11 kursi, barisan keempat terdapat 15 kursi, barisan kelima terdapat 14 kursi. Nah, berapakah barisan yang ke-9 jumlah kursinya? Kita dapat menentukannya dengan mencari hubungan antara bilangan ke-1 ke bilangan kedua jika ada, atau bilangan ke-1 terhadap bilangan ketiga. Gitu ya. Kalau kita perhatikan bilangan 1 ke bilangan kedua atau suku 1 ke suku kedua ini tambah 4. 8 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian jika mau kita tambahkan 4, maka 12 tambah 4 seharusnya bukan 11 kan? Sehingga barisan ini bukan merupakan barisan tambah 4. Berarti antara suku pertama dengan suku kedua itu tidak ada hubungan. Mari kita cek suku pertama dengan suku ketiga. Ternyata ada pola bilangan tertentu di situ. Misalnya 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 ditambah 3 sama dengan 14. Sehingga kita peroleh ini pola bilangan tingkat kedua karena dia langsung dari suku pertama ke suku ketiga, dan suku kedua ini hubungannya dengan suku keempat, gitu ya. Nah, di sini dengan pola yang sama, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Sehingga sangat mudah sekali kita menentukan pola ke-9. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3 ini nanti di sini jadi 21, ya kan? Dan 14 ini ditambah 3 sama dengan 17. Ini tadi ya 21, 17 ditambah 3 sama dengan 20. Jadi, banyak kursi pada baris ke-9 sebanyak 20 kursi. Nah, pada gambar ini ada keterangannya, gambar hanya ilustrasi. Jadi, kita tidak bisa menghitung satu persatu sebanyak kursi ini paling belakang berapa jumlahnya ya, karena dia hanya sebagai ilustrasi. Nah, soal nomor 2 masih tentang uraian, masih dengan konsep yang sama, soal yang sama tentang gedung pertunjukan. Nah, soalnya masih sama, hanya
pertanyaan yang berbeda. Ini ya. Pertanyaannya, biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir. Nah, pada awal tadi kita sudah membahas ada 9 baris kursi. Artinya kalau di sini 3 baris terakhir, kita jumlahkan saja baris yang ke-7, baris ke-8, dan baris yang ke-9. Jumlah seluruh kursinya itu. Kunci jawabannya adalah 58. Karena sudah kita ketahui barisannya tadi yang sudah kita buat ini ya. Barisan ke-7 ada 17 kursi, barisan ke-8 ada 21 kursi, dan barisan ke-9 ada 20 kursi. Sehingga sangat mudah kita jumlahkan saja menjadi 58 kursi. Nah, sekarang soal nomor 3, pilihan ganda kompleks. Nah, biasanya soal seperti ini membutuhkan penyelesaian yang agak panjang gitu ya. Berbentuk soal dalam pernyataan kita menentukan benar dan salahnya. Nah, jika pernyataan ini benar, maka kita mengklik bagian benar. Jika pernyataan ini salah, maka kita harus mengklik jawabannya salah, gitu ya. Jadi kita harus menganalisis suatu keadaan untuk menentukan benar dan salahnya. Lanjut saja ke soalnya, masih sama tentang gedung pertunjukan. Masih dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berarti polanya masih sama seperti yang 2 soal sebelumnya ya. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Nah, tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Kalau 3/4 itu pasti bentuknya pecahan ya. Nah, artinya anak-anak pintarku sekalian, jika kalian lupa tentang bilangan pecahan, kalian belajar lagi tentang materi bilangan pecahan. Pernyataan yang pertama, banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34 buah. Nah, kita harus menganalisis dulu ya. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua, jika harga tiket per orang Rp60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta. Benar atau salah? Nah, kita lihat di sini kunci jawabannya untuk pernyataan yang pertama itu benar. Nah, penjelasannya di sini total kursi dalam gedung jika dijumlahkan sebanyak 136, 3/4 terisi sehingga 1/4 yang kosong. Maka banyak kursi yang kosong, 1/4 dari 136 sama dengan 34 kursi. Nah, jawabannya benar. Tapi bagaimana kalian menghitungnya? Gitu ya. Pembahasannya sudah seperti ini, kita sekarang akan mempelajari cara menghitungnya. Yang pertama, kita ingat kembali pola barisan yang terbentuk. 8, 12, 11, 15, 14, 18, 17, 21, 20. Total kursi kita jumlahkanlah baris pertama sampai dengan baris 9. Totalnya 136. Makanya di sini totalnya sebanyak 136. Ya. Nah, kursi terisi 3/4 bagian dari satu bagian. Nah, kita misalkan banyak kursi ini itu satu bagian. Banyak kursi seluruhnya itu satu bagian. Jadi kursi yang terisi 3/4 bagian dari satu bagian. Di sini aku tulis. Didapat kursi kosongnya itu, ini untuk mendapatkan 1/4, 1 dikurang 3/4. 1 itu jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya 4, maka bentuknya 4/4. Dikurang 3/4, hasilnya 1/4. Maka di sini keterangannya 1/4 kursi yang kosong. Banyak kursi yang kosong, 1/4 dikali 136. Nah, 136 ini dari total seluruh kursinya. 1/4 dikali 1
136 atau 1/4 kali 136 ini artinya sama saja dengan 136 dibagi 4. Hasilnya 34. Jadi pernyataan yang pertama bernilai benar. Ini caranya ya. Sekarang pernyataan yang kedua. Jika harga tiket per orang Rp60.000, pendapatan saat itu adalah... Nah, kita akan mencari harga ini ya. Kursi yang terisi, jumlah seluruh kursi 136, ya kan? Dikurang kursi yang kosong, yaitu 34. 136 dikurang 34 itu kan hasilnya 102. Berarti 102 kursi yang terisi. Untuk mencari harga, kita kalikan dia dengan 60.000. Dapatlah hasilnya 6.120.000. Ternyata tidak sesuai ya dengan pernyataan yang ini. Bagaimana cara mencari 102 dikali 60.000? Nah, Ibu akan memberikan cara yang cepat dalam perkalian. Kita tuliskan 102, kita kali dengan 6 saja. Nah, 0 yang di depan angka 6 ini kita simpan terlebih dahulu. Kita hitung di sini ada 4 nolnya, berarti 4 nol yang kita simpan. Supaya operasi perkaliannya itu lebih sederhana, ya. 6 dikali 2 hasilnya 12, tulis 2, simpen 1. Kemudian 6 kali 0 hasilnya 0, ditambah 1 yang kita simpan tadi, maka 1. Kita tuliskan 1 di sini. 6 dikali 1 hasilnya 6. Perkalian ini sudah selesai. Nah, kita tambahkanlah dia dengan 4 angka 0 yang kita simpan tadi. Nah, menjadi 6.120.000. Mudah kan? Lebih sederhana kan perkaliannya kalau kita simpan nolnya terlebih dahulu. Nah, jadi pernyataan nomor 2 ini harga tiketnya 60.000, dibilang pendapatannya 6 juta. Ternyata jika kita hitung pendapatan hari itu sebanyak 6.120.000. Dan pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang salah. Soal selanjutnya, nomor 4, pilihan ganda. Nah, kalau tidak ada keterangan pilihan ganda kompleks, berarti pilihan gandanya soalnya sedikit lebih mudah ya. Jika ada teks seperti ini, kalian harus benar-benar bisa memahami isi teks tersebut sebelum menjawab pertanyaan. Kita baca ya. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara, 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Barisan pertama terdiri 1 ekor burung, barisan kedua terdiri 3 ekor burung, dan seterusnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, jika ada keterangan perhatikan gambar di samping, artinya gambar ini akan membantu kita dalam menyelesaikan tugas, maka kita boleh menghitungnya. Berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya ya. Baris pertama 1, baris kedua 3, baris ketiga ada 5, baris keempat ada 7 ekor burung. Kalau kita perhatikan ya. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah... Nah, anak-anak pintar sekalian, jika kalian masih mengingat tentang materi pola bilangan, kalian akan paham jika yang ditanya formasi ke-12 itu artinya kita harus mencari nilai pada suku ke-12. Kemudian, jika ditanya burung seluruhnya, banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut, artinya kita harus menghitung
jumlah deret atau deret dari barisan tersebut, gitu ya. Caranya, ini adalah rumus deret, ya. Ada SN sama dengan N per 2, buka kurung A tambah UN. Ini jika kita mengetahui UN-nya itu berapa. Jika kita tidak mengetahui UN-nya berapa, maka kita gunakan rumus yang SN sama dengan N per 2, buka kurung 2A tambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Dengan ilustrasi gambar burung di samping dan juga ilustrasi dan keterangan dari soal, kita dapatkan suku pertama itu angka 1, suku kedua itu 3, suku ketiga itu 5, suku keempat itu 7. Kalau kita perhatikan hubungan dari suku 1 dan suku 2, maka ini terbentuk pola bilangan dengan aturan tambah 2 yang tetap, gitu ya. Jadi ini merupakan contoh barisan aritmatika. U5, U6, U7, dan seterusnya sampai dengan U12 karena jumlah formasi tersebut ada 12 barisan. Maka yang terakhir di sini U12. Kemudian untuk mencari U12, ini rumusnya. Rumus aritmatika. Ya, kalian ingat atau kalian catat boleh. U1 atau suku pertama itu atau A sama dengan 1. B atau beda atau aturan dalam pola bilangan itu tambah 2. Maka di sini positif 2. Nah, untuk mencari U12, maka kita masukkan dia ke dalam rumus. UN di sini kita ganti menjadi U12 sama dengan A di sini kita gantikan dengan angka 1 ditambah buka kurung N di sini kita gantikan dengan angka 12 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan B. B itu tadi adalah 2, ya. Kemudian ada tambah, ada tanda kurung, ada perkalian, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang tanda kurung. Satunya tetap ditambah 12 kurang 1 sama dengan 11 dikali 2. Nah, di sini untuk baris yang kedua ini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Satunya tetap ditambah 11 kali 2 sama dengan 22. Jadi hasil akhirnya 1 tambah 22 sama dengan 23. Nah, sehingga kita sudah dapat ya di sini jawabannya yaitu B. Ya, 23. Pada barisan ke-12 ada 23 burungnya. Kalau kita mau mengecek jumlah seluruh banyak burung ini bisa. Karena kita sudah tahu UN-nya, U12-nya itu berapa, maka kita gunakan rumus yang ini aja ya. Jawabnya S12, jumlah seluruhnya ini sebanyak 12 pola, maka S12 sama dengan N-nya kita ganti dengan 12. Jadi 12 per 2, buka kurung, A-nya kita ganti dengan angka 1 ditambah U12. Kemudian 12 per 2 ini kan hasilnya 6. Buka kurung, satunya tetap ditambah U12-nya ini kan tadi 23. Maka di sini kita tuliskanlah 23. Kemudian ada perkalian, ada tanda kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung sehingga didapatkan 6 dikali 24. Hasilnya 144. Jadi benar ya, kunci jawabannya B. Banyak burung pada barisan ke-12, sebanyak 23 burung, dan banyak burung seluruhnya ada 144 burung. Soal selanjutnya nomor 5, pilihan ganda kompleks. Nah, kita lihat soalnya saja sudah begitu kompleks ya. Jadi, anak-anak pintar sekalian harus rajin membaca dan bersabar dalam menjawab soal ya. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun
dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung setiap seperti ini. Total barisan burung yang bermigrasi masuk dan keluar tetap sama, yaitu 12 barisan. Burung yang bermigrasi masuk Indonesia mengikuti pola formasi sebelumnya, yaitu barisan pertama terdiri 1 ekor burung, barisan kedua terdiri 5 ekor burung, barisan ketiga terdiri 9 ekor burung, dan seterusnya hingga ada 12 barisan. Nah, ini berbeda ya dengan soal sebelumnya. Barisannya nanti ini akan berbeda. Jadi anak-anak pintar sekalian harus teliti dalam membaca soal. Kalau tadi pada contoh sebelumnya pola bilangannya itu 1, 3, 5, 7. Kalau ini kita perhatikan, ini 1, 5, 9. Nah, maka dalam menjawabnya nanti itu berbeda dengan soal sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini juga ada keterangan, dan setelah 3 bulan burung akan bermigrasi keluar dengan pola bilangan genap formasi sebelumnya, yaitu barisan pertama terdiri 3 ekor burung, barisan kedua terdiri 7 ekor burung, barisan ketiga terdiri 11 ekor burung. Nah, di sini juga berbeda. Suku satunya nanti 3, kemudian 7, kemudian 11. Yang bawah ini dengan yang atas juga polanya sudah berbeda ya. Tetapi ada suatu kesamaan yang nanti kita akan temukan untuk formasi yang di atas dengan formasi yang di bawah. Pertanyaannya itu adalah, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini berdasarkan data yang diberikan di atas. Pernyataan yang pertama, banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276 burung. Nah, yang kedua, terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Maka kita harus mempelajari kembali soal tentang deret, kemudian tentang persen, ya. Cara menjawabnya, kita lihat terlebih dahulu kunci jawaban. Pernyataan yang pertama ini bernilai benar, pernyataan yang kedua bernilai salah. Nah, pembahasannya seperti apa? Ayo kita simak ya. Untuk pernyataan nomor 1, pola barisan aritmatikanya 159. Nah, ini ya, dari sini tadi 1 ekor burung, 5 ekor burung, 9 ekor burung. Maka barisannya 159 dan seterusnya sampai 12 barisan. Dengan pola, kalau kita perhatikan suku pertama dan suku kedua, maka 1 ditambah 4 menghasilkan 5, 5 ditambah 4 menghasilkan 9. Maka nanti 9 ditambah 4 akan hasilnya berapa? Akan menghasilkan suku keempat. Seterusnya sampai dengan barisan ke-12. Dari pola di atas didapat A, suku pertama itu 1, B atau beda atau selisih itu tambah 4, maka di sini positif 4. Kemudian karena jumlah barisan sama seperti soal sebelumnya yaitu 12, maka kita menentukan deret 12 suku pertama atau dengan lambang S12. Rumusnya masih sama seperti sebelumnya, ada 2 rumus. Jika kita sudah mengetahui U12-nya, maka kita gunakan rumus yang ini. Jika kita tidak mengetahui U12-nya itu berapa, kita gunakan rumus yang sebelah kanan. Karena untuk mempersingkat waktu saat ujian, maka kita tidak perlu menghitung U12-nya, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang
N sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Kita masukkan saja variabel-variabel ini dengan angka yang bersesuaian, ya. Sn karena yang ditanya 12 suku pertama maka menjadi S12. Setiap N yang ada di dalam rumus ini kita gantikan dengan angka 12. Maka N per 2 menjadi 12 per 2. 2A, A tadi 1 makanya menjadi 2 buka kurung 1. Ditambah N kurang 1 menjadi 12 kurang 1. Dikali B, B-nya itu beda. Sama dengan 4. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan operasi ini saja. 12 bagi 2 itu sama dengan 6. 2 kali 1, 2. 12 kurang 1, 11. Karena di sini dalam kurung ya, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Baru dikali dengan 4. Di dalam kurung ini juga ada tanda tambah dan juga ada perkalian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Sehingga diperoleh 6-nya tetap, buka kurung, 2 ditambahnya tetap, 11 kali 4 itu 44. 6-nya tetap, 2 ditambah 44 itu hasilnya 46 ya. Dan terakhir 6 dikali 46 hasilnya 276. Ternyata pernyataan yang pertama, burung yang masuk itu, ya kan di sini bermigrasi masuk dengan pola yang di keterangannya ini menghasilkan jumlah burungnya itu 276. Jadi bernilai benar. Selanjutnya kita akan mencari kebenaran atau salah dari pernyataan yang kedua. Sekarang kita akan menguji kebenaran dari pernyataan yang nomor 2. Pernyataan yang kedua, terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Nah, pada pernyataan yang pertama kita telah mengetahui burung yang bermigrasi masuk itu sebanyak 276 burung. Nah, sekarang tugas kita yang pertama, kita harus mencari jumlah burung yang bermigrasi keluar dengan aturan atau pola barisan yang di bawah ini ya. Karena di sini keterangannya, setelah 3 bulan, burung keluar dengan pola barisan. Yang pertama 3 ekor burung, yang kedua 7 ekor burung, yang ketiga 11 ekor burung, seterusnya sampai 12 barisan pertama. Maka kita lihat di sini polanya ya, sama-sama polanya tambah 4. Antara burung masuk dan burung keluar. 3 tambah 4 kan 7. 7 tambah 4 kan 11. Nanti kalau kita mau menentukan barisan yang keempat, 11 tambah 4 sama dengan 15. 15 tambah 4 dan seterusnya gitu ya. Karena yang kita mau tahu itu jumlah seluruh burung yang keluar, maka kita tentukan S12. Dari pola diperoleh A atau suku pertamanya itu 3, B bedanya 4, dan N sama dengan 12. Kita gunakan rumus yang ini tanpa menghitung SN ya, tanpa menghitung suku ke-12 maksud Ibu. Kita gunakan rumus yang sebelah kanan. S12 sama dengan 12 per 2 buka kurung. Ini kan 2A, maka 2 dikali 3 sesuai dengan yang diketahui di sini ya. A-nya sama dengan 3. Tambah 12 kurang 1 karena 12 barisan. N-nya kan 12 kurang 1. Ini dari rumus kurang satunya. Dikali B, bedanya sama dengan 4 karena polanya tambah 4 tambah 4 tambah 4 gitu ya. Selanjutnya kita selesaikan operasi ini. 12 bagi 2 sama dengan 6. Buka kurung, 2 dikali 3 sama dengan 6. Tambah yang dalam kurung 12 kurang 1 sama dengan 11. Terus dikali dengan 4 gitu ya. Sehingga diperoleh 6 buka kurung 6 ditambah 11 dikali 4 hasilnya 44.
Karena di sini ada perkalian dan tanda kurung, maka kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Sehingga kita dapatkan 6 dikali 50. 50 ini dari 6 tambah 44. 6 kali 50 itu hasilnya 300. Sekarang kita sudah mengetahui burung yang masuk itu 276. Burung yang keluar itu sebanyak 300. Artinya kan memang lebih banyak burung yang keluar daripada burung yang masuk. Sekarang kita menentukan jumlah persennya. Benarkah dia meningkat sebanyak 10% dari burung yang keluar dibandingkan dengan burung yang masuk? Caranya, kenaikannya kita kurangkan jumlah yang keluar dengan jumlah yang masuk, dibagi dengan jumlah yang masuk, terus dikali dengan 100%, karena kita mau mencari persentasenya. 300 dikurang 276 itu hasilnya 24 per 276 dikali 100%. 24 per 276 itu hasilnya 0,08 sekian-sekian gitu. Cuman Ibu hanya menggunakan 2 angka di depan koma saja. Sehingga 0,08 dikali 100% itu hasilnya 8%. Nah, ketika kita hitung, ternyata peningkatannya itu hanya 8%, tidak lebih dari 10%, sehingga pernyataan nomor 2 itu pernyataan yang bernilai salah. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga sukses anak-anak pintar untuk AKM numerasi tingkat SMP MTS kelas 8. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.